Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 611 sampai 615. Istana Kekaisaran. Xia Yunjuan dan Xia Mu duduk berhadapan. Xiao Jiu, tolong ceritakan padaku secara detail apa yang terjadi padamu. Bagaimana Tuan Lin menyelamatkanmu? Xia Mu mulai berpikir bahwa dia sedang dikejar oleh pria berjubah hitam, dan kemudian disusul oleh salah satu pria berjubah hitam. Dia menggunakan kartu trufnya untuk membunuh lawan secara tak terduga, dan akhirnya melarikan diri ke bintang Changmang. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di bintang Changmang. Dia memilih pria berjubah hitam itu terpikat, dan akhirnya dia diselamatkan oleh Lin Dong yang tiba-tiba muncul. Setelah selesai berbicara, Xia Mu melanjutkan, "Ayah, saya juga menemukan bahwa sisa-sisa dinasti surgawi yang diselimuti jubah hitam sebenarnya adalah monster setengah manusia, setengah binatang. Mereka seharusnya ditanamkan dengan sejenis naga berkepala 9. Gen monster langit berbintang memang seperti ini. Adapun tujuannya, seharusnya untuk meningkatkan kekuatan mereka dan melawan kerajaan kita. Ya, sisa-sisa dinasti surgawi ini memang bekerja sama dengan klan Jiao berkepala 9. Tidak perlu khawatir tentang ini. Ayahku akan menangani mereka." Dilihat dari fakta bahwa sekelompok pengawal istana dikalahkan oleh sisa-sisa dinasti surgawi ini, beberapa dari mereka seharusnya sudah mencapai level penguasa wilayah semesta. Apakah itu Lin Dong? Dan dari mana asalnya? Saya tidak menanyakan usia pasti Tuan Lin, tapi dia seharusnya tidak terlalu tua. Dia memang sangat kuat. Setelah berubah menjadi binatang, kekuatannya meningkat pesat. Dia terbunuh dalam satu putaran. Adapun dari mana Tuan Lin berasal, dia mengatakan dia kembali dari ekspedisi dan bertanya kepada kami banyak tentang apa yang terjadi di Bima Sakti. Xia Yunjuan berpikir sejenak dan berkata, "Xiao Jiu, setelah Lin Dong datang ke Kaisar Star, kamu harus memperkenalkannya kepadaku." "Aku mengerti, Ayah," jawabmu. Xia Yunjuan sebenarnya lebih dari sekedar penasaran dengan kekuatan Lin Dong. Bahkan ada keraguan apakah Lin Dong adalah agen rahasia dari sisa-sisa dinasti surgawi. Dia sengaja melakukan tindakan besar, hanya untuk mendapatkan bantuan dari Xiao Jiu. Kemudian dekati dia dan dapatkan kepercayaannya. Terakhir, dapatkan rahasia kekaisaran galaksi. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin, namun sangat tinggi. Tapi kita tidak akan tahu detailnya sampai kita bertemu dengan Lin Dong ini." Ayah dan anak perempuannya berbicara lama sebelum mengakhiri pembicaraan. Setelah berpisah, Xia Yunjuan datang ke sebuah bangunan sederhana di Istana Kekaisaran. Setelah melewati beberapa level, kami memasuki ruang rahasia paling dalam. Begitu dia memasuki ruang rahasia, Xia Yunjuan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan luka yang disebabkan oleh pertempuran dengan Li Tian, pemimpin dinasti surgawi. Tentu saja, Xia Yunjuan terluka parah. Li Tian tidak jauh lebih baik. Bahkan lebih serius dari cedera Xia Yunjuan, Li Tian awalnya hanya berada di puncak tingkat master dunia alam semesta. Tapi setelah berubah menjadi binatang buas, dia mampu mencapai kondisi setengah langkah keabadian, dan setara dengan Xia Yunjuan. Bagaimanapun, Xia Yunjuan benar-benar berada di alam keabadian setengah langkah, dan Li Tian tiba-tiba dipromosikan. Saat pertempuran berlangsung semakin lama, Xia Yunjuan perlahan-lahan berada di atas angin. Hanya saja Li Tian mengandalkan pertahanan kuat dari klan naga berkepala 9 dari monster langit berbintang. Meski dirugikan,
Mereka tidak bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Pada akhirnya, kedua belah pihak menggunakan teknik pertarungan yang kuat, sehingga menghasilkan hasil kalah-kalah. Yun Juan, cepat minum obatnya. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan berjanggut berjalan dari kegelapan ruang rahasia dan menyerahkan pil merah kepada Xia Yunjuan. Setelah Xia Yunjuan mengambilnya, dia menelannya dalam satu tegukan. Batuknya langsung hilang. "Aku baik-baik saja, Paman Jiu. Jangan khawatir," kata Xia Yunjuan kepada orang tua itu. "Untuk bisa menyakitimu sejauh ini, tampaknya sisa-sisa dinasti surgawi datang dengan kekuatan besar kali ini. Memang, Li Tian bukanlah lawanku. Tapi setelah berubah menjadi binatang buas, dia bisa naik ke titik di mana dia bisa bertarung denganku. Itu benar-benar tidak boleh dianggap remeh. Jika semua sisa dinasti surgawi seperti ini, mereka benar-benar akan mendapat masalah kali ini," kata Xia Yunjuan. "Bukan itu yang paling aku khawatirkan. Gen yang ditanamkan pada naga berkepala 9 itu sangat menjijikkan. Sekalipun mereka telah membuat kemajuan tertentu setelah penelitian ratusan tahun, tidak mungkin semua orang bisa berhasil. Kurasa jumlahnya dari sisa-sisa dinasti surgawi ini paling banyak setengahnya ketika mereka menghilang, bahkan mungkin kurang dari setengahnya. Bahkan jika kekuatan mereka masing-masing meningkat pesat, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kekaisaran kita." "Lalu apa yang Paman ke-9 khawatirkan adalah, apa?" tanya Xia Yunjuan. "Yang aku khawatirkan adalah apakah klan naga banjir berkepala 9 akan melintasi jarak tak berujung dari galaksi Behemoth dan bergabung dengan sisa-sisa dinasti surgawi untuk menyerang kekaisaran. Jika ini masalahnya, kekaisaran akan menjadi dalam bahaya," jawab lelaki tua itu. Xia Yunjuan terkejut. Dia berkata, "Tidak mungkin. Galaksi Behemoth adalah sistem bintang tingkat kelima. Menurut konvensi kosmik, ia tidak diperbolehkan melintasi galaksi dan menyerang galaksi tingkat rendah. Jika tidak, maka akan disetujui oleh semua galaksi. Jika tidak, bagaimana galaksi kita bisa ada? Sampai hari ini, mereka telah lama ditempati oleh galaksi binatang raksasa dan dikurung dan menjadi makanan mereka. Jadi mereka telah bersatu dengan sisa-sisa dinasti surgawi milik manusia di galaksi Bima Sakti. Bahkan tidak segan-segan menanamkan gen. Selama mereka datang diam-diam untuk membantu sisa-sisa dinasti langit merebutnya. Biarkan sisa-sisa kerajaan surga menguasai galaksi Bima Sakti. Lalu mereka, bisakah perlahan-lahan mengubah galaksi Bima Sakti menjadi kebun sayur mereka? Mereka telah dibutakan oleh kebencian, berpikir bahwa jika mereka berhati-hati, mereka dapat mengendalikan perkembangan situasi. Mereka tidak tahu bahwa klan Jiao berkepala 9 adalah salah satu dari 10 ras terkuat di galaksi Behemoth. Bagaimana bisakah mereka, para anjing yang berduka, mengetahuinya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman Jiu, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menghadapi Li Tian sekarang. Begitu klan Jiao berkepala 9 benar-benar datang, bagaimana kita bisa menolaknya?" Yun Juan, bahkan jika klan Jiao berkepala 9 ingin datang, mereka akan datang dengan tenang. Luangkan waktu Anda. Anda tidak akan mengirim banyak sekaligus. Itu akan terlalu mencolok. Kami masih punya waktu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menyembuhkan luka Anda sesegera mungkin, dan kemudian menyerang alam abadi dengan segenap kekuatanmu. Selama kamu mencapai alam abadi, semua masalah akan terpecahkan. Semuanya akan terpecahkan. Paman ke-9, tidak mudah untuk mencapai alam abadi. Tak seorang pun di galaksi Bima Sakti yang mampu berhasil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, kata Xia Yunjuan sambil tersenyum pahit. Aku tahu ini tidak mudah, tapi itu satu-satunya cara.
dan itu akan dilakukan untuk selamanya. Selama kamu melangkah ke alam abadi, tidak peduli kartu apa yang dimainkan lawan, kita bisa menangkapnya dan melawan. Kalau tidak, kita hanya bisa menaruh harapan kita pada 9 klan Tujiao tidak akan mengambil risiko. Saya mengerti, Paman Jiu, saya akan mencoba yang terbaik. Ada kehampaan yang aneh di galaksi Bima Sakti, yang berada di tepi galaksi Bima Sakti. Lebih jauh lagi melampaui galaksi Bima Sakti adalah zona kehampaan yang legendaris. Tidak ada kehidupan. Tidak ada cahaya, tidak ada apapun di sana. Yang ada hanya badai luar angkasa dan retakan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Begitu manusia mencapai zona hampa, mereka akan merasa seolah-olah kehilangan akal sehat dan tidak dapat merasakan apapun. Melewati zona hampa yang dilanda krisis, Anda dapat mencapai galaksi lain, galaksi Behemoth. Di tepi galaksi ini, sebuah planet dengan kehidupan asli telah diserang beberapa tahun lalu. Monster kuat, setengah manusia, setengah hewan yang tak terhitung jumlahnya menyerang di sini. Penduduk asli di planet ini tidak dapat melawan. Di bawah kekuatan absolut, perjuangan apapun akan sia-sia. Dan penduduk asli di planet ini juga telah menjadi budak para monster. Saat ini, di planet ini disebut bintang kejora. His, terdengar suara gemuruh yang mirip dengan ular. Meski suaranya tidak nyaring, namun hal ini memungkinkan semua makhluk di seluruh bintang kejora untuk mendengar dengan jelas. Penduduk asli yang masih hidup di Morning Star tidak bisa menahan gemetar setelah mendengar suara ini. Menghadapi raungan ini, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi keperkasaan Tuhan, dan merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika hewan-hewan mendengar suara ini, mereka mulai menjadi gila, seolah-olah suara itu berasal dari musuh alami mereka. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh bintang kejora. Di ruang rahasia, Li Tian, pemimpin dinasti surgawi, menerima perawatan dari seorang pria berpenampilan aneh. Meskipun pria ini bertubuh kurus, namun ternyata kepalanya sangat besar, sama sekali tidak proporsional dengan tubuhnya, dan sangat berbeda dari manusia normal. Ia terlihat seperti boneka berkepala besar yang kerdil murid, yang membuat orang melihatnya. Aku bergidik. Li Tian duduk di kursi. Pembuluh darah dan pembuluh darahnya menonjol di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan bisa melihat darah mengalir deras di dalam. Sisik ular yang tak terhitung jumlahnya menjulang di tubuhnya, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Li Tian sedang mengatupkan giginya dan sepertinya menderita sakit yang luar biasa. Tuan Li, kali ini kamu terluka parah. Suaranya tidak terdengar seperti diucapkan, tapi seperti diucapkan, dingin dan tajam. Memang benar dia terluka parah, tapi kondisi Xia Yunchuan tidak jauh lebih baik. Saya tidak menyangka Xia Yunchuan bisa mencapai titik ini setelah tidak bertemu satu sama lain selama ratusan tahun. Saya pikir ketika dia kembali kali ini, dia akan mampu mengalahkan keluarga Xia dan mengendalikan seluruh galaksi. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika tubuhku tidak sepenuhnya cocok dengan gen klan naga berkepala 9, aku bisa berubah menjadi binatang buas dengan sempurna, dan pertahanan telah meningkat pesat. Saya khawatir kali ini akan sulit bagi saya. Kembalilah, hidup-hidup. Li Tian berkata meskipun kesakitan parah. Memikirkan tentang pertempuran ketika dia mencegat Xia Yunchuan belum lama ini, hatinya sangat terkejut. Kekuatan Xia Yunchuan sangat kuat. Kekuatan tempur puncak Li Tian di tingkat Master Alam Semesta, setelah transformasi binatang yang sempurna, adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di alam keabadian setengah langkah.
ditambah dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Pada dasarnya, ia dapat mengalahkan lebih dari 90% alam abadi setengah langkah. Pada akhirnya, dia menderita kerugian besar dari Xia Yunjuan. Kekuatan tempur Xia Yunjuan seharusnya mencapai puncak alam abadi setengah langkah, sangat dekat dengan alam abadi. Untuk bisa menyakitimu seperti ini, yang bisa berubah menjadi binatang buas dengan sempurna, sepertinya Xia Yunjuan benar-benar tidak bisa diremehkan. Awalnya aku mengira kamu adalah orang paling berbakat di galaksi ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa akan ada Xia Yunjuan yang lain sekarang. Pria kurus itu menghela nafas. Manusia layak menjadi ruh dari segala sesuatu di alam semesta. Tak heran jika semua ras di alam semesta semakin mendekat dengan manusia dan ingin menjelma menjadi manusia. Ini tidak hanya jauh lebih nyaman, ia juga dapat mengakumulasi berbagai pengalaman manusia sebagai ruh segala sesuatu. Namun, di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa berubah menjadi manusia. Kebanyakan dari mereka mirip dengan klan naga berkepala 9, dan mereka dapat dikenali secara sekilas dengan berubah menjadi penampilan aneh ini. Perjalanan mereka masih panjang sebelum mereka ingin menjadi seperti manusia normal. Sebagai ruh dari segala sesuatu, meskipun manusia memiliki titik awal yang sangat rendah, mereka jauh tertinggal dari ras binatang raksasa manapun di langit berbintang. Tapi batas atasnya sangat tinggi, masa depan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Sedangkan untuk monster langit berbintang, jika tidak ada pengembalian garis keturunan, ada batas atas setelah mereka mencapai usia dewasa, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka kecuali mereka menghadapi petualangan besar. Hanya ketika garis keturunan monster langit berbintang kembali ke nenek moyangnya, batas atas kekuatan tempurnya dapat terus meningkat. Namun, jarang melihat seseorang kembali ke leluhurnya dengan darah. Setiap kali seseorang muncul, dia akan langsung menjadi anggota keluarga kerajaan dari setiap ras dan dihormati oleh seluruh klan. Xia Yunjuan memang musuh terbesarku dalam hidup ini. Usianya kurang dari 1000 tahun dan telah mencapai puncak alam abadi setengah langkah. Dia hanya selangkah lagi dari alam abadi. Begitu dia benar-benar menerobos ke alam abadi, semua rencana kita akan sia-sia, kata Li Tian dengan sungguh-sungguh. Anda dapat yakin, Tuan Li, meskipun Xia Yunjuan sekarang berada di puncak alam keabadian setengah langkah, tidak sesederhana itu untuk menerobos ke alam abadi yang sebenarnya. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini. Tetapi bahkan jika Xia Yunjuan tidak dapat menerobos di alam abadi, kekuatannya saat ini juga merupakan ancaman besar bagi kita. Dan kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya sebelum kita dapat melanjutkan rencana kita. Pria kurus itu berkata sambil tersenyum. Li Tian melirik naga berkepala 9 itu dan tidak bertanya mengapa dia yakin Xia Yunjuan tidak akan mampu menerobos dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa pihak lain harus mengetahui sesuatu. Aku hanya tidak akan memberitahunya secara pasti. Bertanya itu sia-sia, jadi jangan bertanya. Li Tian menutup matanya, terus menanggung rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan oleh tubuh. Dia terluka parah oleh Xia Yunjuan, jika Anda menaikkannya perlahan. Diperlukan waktu setidaknya beberapa tahun sebelum pemulihan dapat dilakukan. Tapi sekarang Li Tian tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, dia memilih untuk terus menggunakan gen penyembuh yang kuat dari klan naga berkepala 9 untuk mengobati luka-lukanya. Bagaimanapun, kompatibilitas genetik antara tubuhnya dan klan naga berkepala 9 dapat mencapai 99,99%, yang mendekati 100%.
Anda harus tahu bahwa di antara dua balapan tersebut, peluang terjadinya hal ini adalah 1:1 miliar, dan tidak semua orang bisa mencapainya. Hanya saja proses pengobatannya sangat menyakitkan. Bagaimanapun, ini adalah perpaduan genetik dari dua ras. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Selain itu, Litian perlu selalu memperhatikan perubahan pada tubuhnya, dan segera mengambil tindakan jika terjadi kecelakaan. Betapapun menyakitkannya, saya tidak bisa pingsan. Jika tidak, semuanya mungkin akan sia-sia. Bahkan apakah orang bisa bangun masih belum diketahui. Beberapa hari kemudian Litian mengeluarkan raungan yang menakutkan lagi. Lukanya hampir sembuh. Steriskai Behemoth memang merupakan Steriskai Behemoth. Tidak hanya kekuatan pertahanannya yang luar biasa, kemampuan penyembuhannya juga sangat kuat. Bagaimana perasaanmu, Tuan Li? Tanya pria kurus yang berubah menjadi naga berkepala 9. Bagus sekali, kalian naga berkepala 9 layak menjadi binatang raksasa di langit berbintang. Kemampuan penyembuhan ini memang sangat kuat. Aku merasa hampir lebih baik sekarang. Jika Xia Yunjuan ada di depanku saat ini, dan dia serius terluka dan belum pulih, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Litian berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ini wajar. Sebagai ras terkuat ke-9 di antara monster langit berbintang, klan naga berkepala 9 kami memiliki kemampuan penyembuhan yang tidak dapat ditandingi oleh kalian manusia. Namun, meskipun kita manusia secara fisik lebih rendah daripada binatang langit berbintang dalam semua aspek, dan bahkan ada kesenjangan yang besar, kita manusia mewakili kemungkinan yang tidak terbatas, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh binatang langit berbintang. Benar, jadi ini adalah dasar kerjasama kita. Kita semua memanfaatkan kekuatan kita. Anda menginginkan tubuh kuat dari klan Jiao berkepala 9 kami, dan kami menginginkan kemungkinan tak terbatas dari Anda manusia. Lanjutkan topik ini, dia bekerja sama dengan klan Jiao berkepala 9. Itu bertentangan dengan keinginan manusia. Setelah dipublikasikan, dia adalah pengkhianat terhadap umat manusia dan akan ditolak oleh semua manusia di galaksi. Namun dia ditugaskan untuk menggulingkan kekaisaran galaksi dan menghidupkan kembali kerajaan surgawi. Sebagai mantan keluarga kerajaan dinasti surgawi, Litian tidak punya pilihan. Setelah melihat itu memang tidak ada harapan untuk balas dendam. Baru setelah itu dia memilih untuk membawa semua orang Tiongkok yang masih hidup dan menjelajah kehampaan untuk mencari mitra di galaksi Behemoth. Faktanya, orang yang awalnya ingin diajak bekerja sama oleh Litian bukanlah klan Jiao berkepala 9. Karena mereka terkenal kejam dalam sejarah umat manusia di galaksi Bima Sakti. Akibatnya, saya tidak menyangka begitu saya melangkah ke galaksi Behemoth, saya akan tiba di wilayah klan Jiao berkepala 9 dan bertemu dengan klan Jiao berkepala 9. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan pihak lain. Yuan Lin, aku hampir sembuh sekarang, tapi Xia Yunjuan selalu menjadi batu sandungan bagi rencana kita. Kita harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Awalnya, aku membuat 2 persiapan. Pertama, aku mengirim orang untuk menangkapnya, putri satu-satunya, lalu mencegatnya. Jelajahi latar belakangnya, dan jika itu bisa diselesaikan, selesaikan secara langsung. Jika tidak, gunakan putrinya untuk memancingnya ke sini. Dan kemudian kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Tapi sekarang tidak hanya apakah aku terluka parah olehnya, tetapi juga orang yang menangkap putrinya. Rencananya sepertinya tidak terduga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Litian bertanya, mengubah topik.
Xia Yunjuan memiliki kekuatan seperti itu? Memang agak rumit, karena ada kecelakaan dalam rencananya. Mari kita bahas lagi dan lihat apakah ada cara untuk memperbaikinya. Jika tidak berhasil, saya harus pergi kembali dan laporkan sejujurnya kepada klan. Pria naga berkepala 9 bersisik itu menjawab. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu, klan Jiao berkepala 9, seharusnya mengirimkan kekuatan yang cukup untuk langsung menghancurkan Xia Yunjuan dan menghancurkan seluruh keluarga Xia. Dengan cara ini, aku, kerajaan surga, bisa langsung mengambil alih kekaisaran galaksi. Bukankah itu akan menghemat banyak masalah? Mengapa repot-repot, berlari bola-balik seperti ini tidak membuang-buang waktu? Li Tian berkata dengan sedikit tidak senang. Tuan Li, masalahnya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Klan Jiao berkepala 9 datang melintasi galaksi untuk membantu Anda, yang telah melanggar konvensi kosmik. Setelah ditemukan, seluruh klan kami akan dihukum. Ini bukan lelucon. Lalu kamu sekarang kita kembali untuk meminta bantuan dan mengirim lebih banyak pasukan. Bukankah kita takut akan hasil yang sama? Cara melakukannya harus diputuskan setelah penelitian internal di dalam klan. Namun, Tuan Li, yakinlah bahwa karena klan Jiao berkepala 9 kami telah memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Kami tidak akan menyerah di tengah jalan dan pasti akan membantu Anda kendalikan seluruh galaksi. Saya harap Anda bisa melakukan hal yang sama saat itu. Tepati janji Anda, kata Yuan Lin. Selama Anda membantu saya memulihkan negara saya dengan sukses, saya secara alami akan menghormati kata-kata saya. Itu akan menjadi yang terbaik. Domain Kekaisaran Bintang Biru. Lin Dong sibuk menukar berbagai barang tak dikenal yang ditemukan di reruntuhan dengan para pemburu hadiah yang datang. Awalnya, Lin Dong ingin membeli barang-barang tersebut secara langsung dengan harga tinggi. Bagaimanapun, barang-barang ini adalah barang yang tidak diketahui dengan harga yang tidak diketahui. Dia tidak berhak memutuskan berapa banyak uang yang akan diberikan. Namun selama proses ini, Lin Dong menemukan masalah. Sistem menentukan bahwa dia tidak dapat menawar secara acak. Meskipun Lin Dong dan para pemburu hadiah ini tidak mengetahui harganya, sistemnya mengetahuinya. Jika dia ingin menawar suatu barang yang nilainya tidak dia ketahui, sistem akan memberikan harga yang sesuai, dan hanya harga tersebut yang dapat dikenali oleh sistem. Misalnya untuk suatu barang, harga yang diberikan sistem adalah 100 juta. Bahkan jika Lin Dong menawar 1 miliar untuk membelinya, pada akhirnya sistem hanya akan mengenali 100 juta. Artinya, hanya 1 poin Sen Hao yang ditambahkan. 900 juta lainnya akan terbuang sia-sia jika Anda tidak meningkatkan poin ilahi. Akibat dari situasi ini adalah, Lin Dong telah sibuk selama 2 hari sekarang, membeli barang-barang yang tak terhitung jumlahnya dari para pemburu hadiah ini. Tapi dia hanya menghabiskan miliaran dan hanya mendapat puluhan poin dewa. Saya awalnya sangat gembira, berpikir bahwa saya dapat dengan cepat menembus level dan mencapai kekuatan tempur master dunia alam semesta. Akibatnya, kenyataan menamparkan Lin Dong dengan keras, membuatnya sangat tidak berdaya. Namun hal ini sebenarnya bisa dimengerti, jika sistem tidak memiliki batasan. Jika Lin Dong secara langsung menawar triliunan atau bahkan puluhan triliun untuk membeli barang yang tidak diketahui, maka akan terlalu mudah untuk mendapatkan poin kuat ini. Tidak akan lama sebelum kekuatan tempurnya meningkat hingga tak terkalahkan di alam semesta. Akhir dari hari yang sibuk, Lin Dong berbaring di tempat tidur dengan depresi. Dalam 2 hari, ribuan item yang tidak diketahui dibeli, dan total puluhan poin Sen Hao diperoleh. Jumlahnya terlalu sedikit, jika bukan karena menemukan beberapa biji langka.
Diperkirakan lusinan poin Senhao saja sudah cukup. Untuk lebih dari 10% item, harga yang diberikan oleh sistem adalah puluhan atau ratusan koin galaksi, dan bahkan ada item yang bernilai beberapa koin galaksi. Lindong sangat ingin melemparkannya langsung ke wajah lawan. Ini benar-benar pengganggu. Apakah kamu membodohinya seperti ini? Ayo, patuh saja dan beli kamar dagang. Benda ini tidak memerlukan banyak uang sama sekali, dan tidak dapat menghasilkan banyak poin. Kami hanya bisa terus meminta Ye Qingwu untuk memperhatikan pembelian kamar dagang. Jika tidak, saya tidak tahu berapa tahun dan bulan yang diperlukan untuk menembus level tersebut. Lindong berpikir tak berdaya. Keesokan harinya, Lindong mengumumkan bahwa semua pemburu hadiah harus kembali dan tidak perlu membawa barang apapun lagi. Akibatnya sebagian besar orang keluar, namun masih ada sekelompok kecil orang yang enggan keluar. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Lindong. Lindong tidak punya pilihan selain terus mengumpulkan. Untungnya jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Semuanya harus diselesaikan hari ini. Setengah hari berlalu dengan cepat, tetap saja tidak ada keuntungan. Selanjutnya, teriak Lindong dengan bosan. Kali ini seorang pemuda yang masuk. Bawakan barangnya, kata Lindong. Ya, Tuan Lin. Setelah mengatakan ini, pemuda itu menyerahkan batu berbentuk aneh kepada Lindong. Lindong mengambilnya dan itu cukup berat, tetapi dia tidak melihatnya dengan hati-hati dan membuangnya begitu saja. Kemudian dia melihat ke sistem dan bersiap untuk memberi harga kepada pihak lain dan membiarkan pihak lain mengambil uang itu dan pergi. Hasilnya lihat sistem ini, Lindong merasa mungkin dia terpesona. Dia menyeka matanya dengan tangannya dan melihat lagi. Astaga! Lindong tiba-tiba berteriak penuh semangat. Lindong melihat harga yang diberikan pada panel sistem dan tidak bisa mempercayai matanya. Berapa angka nol ini? Dia menghitungnya dengan cermat. 1, 10, 100, 1000, 10.000, triliun. Lindong melihat data yang diberikan oleh sistem dalam diam. Ini sebenarnya 1 triliun koin galaksi, setelah transaksi ini berhasil. Itu 1 juta poin, dia tidak hanya dapat menembus penghalang setengah langkah tingkat penguasa alam semesta, tetapi dia bahkan dapat melangkah lebih jauh dan meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke tingkat ke-10 dari tingkat penguasa alam semesta. Di bawah pengaruh batas ganda tingkat master alam semesta, kekuatan tempur Lindong akan melampaui puncak tingkat master alam semesta dan mencapai tingkat berikutnya. Adapun levelnya, Lindong masih belum tahu, tapi yang pasti, itu pasti sudah menjadi milik langit-langit kekuatan tempur galaksi Bima Sakti. Bagaimanapun, sosok tingkat raksasa di galaksi Bima Sakti hanyalah kekuatan tempur tingkat master alam semesta. Saat itu, siapa yang berani mengintip bumi, keluarga seperti keluarga Feng dan keluarga Lou dapat dimusnahkan dengan mudah. Lindong menatap sistem, matanya bersinar, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pemuda Wang Chengzi yang duduk di seberangnya sedikit bingung saat melihat ekspresi bersemangat Lindong. Karena sistem Lindong tidak terlihat olehnya, orang hanya bisa melihat Lindong menatapnya dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, dan tatapan matanya membuatnya ingin memakannya. Wang Cheng kaget. Apakah Tuan Lin punya preferensi seperti itu? Mustahil, mustahil. Wang Chengzi menggelengkan kepalanya berulang kali. Master Lin diikuti oleh Peri Wu, salah satu dari 4 peri. Bahkan Yang Mulia Putri ke-19 memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tapi apa yang terjadi dengan penampilan Master Lin sekarang? Jika dia tidak memiliki hobi itu,
Bagaimana mungkin Master Lin terlihat ingin memakannya? Jika tebakanmu benar, apakah peri penari dan putri ke-19 terlalu menyedihkan? 2 dari 4 peri galaksi Bima Sakti ternyata jatuh cinta pada pria yang punya hobi seperti itu di saat yang bersamaan. Ini sungguh sebuah ironi yang sangat besar. Entah berapa banyak pria di Bima Sakti yang tergila-gila pada 4 peri. Alhasil, keduanya jatuh cinta pada pria seperti itu. Jika berita ini tersebar, pasti akan menjadi berita paling eksplosif dalam sejarah galaksi Bima Sakti, cukup untuk mengejutkan banyak orang. Namun demikian, mengapa Wang Chengzi disukai Tuan Lin? Apa karena kumisku yang memikirkan hal ini? Wang Chengzi mau tidak mau menyentuh janggutnya yang baru saja dia cukur beberapa hari yang lalu dan sekarang ada sebagian kecil janggutnya yang tumbuh kembali. Meski agak berduri, tapi itu sangat seksi. Saya ingat ketika saya masih muda, saya juga dikenal sebagai pembunuh anak perempuan dan remaja putri. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Saat itu dia masih sangat meremehkan. Saya pikir para wanita ini terlalu dangkal. Sayangnya, keluarganya hancur dan dia terpaksa menjadi pemburu hadiah untuk mencari nafkah. Gadis-gadis tercinta dan remaja putri semuanya meninggalkannya. Memikirkannya sekarang, hatiku masih sakit. Saya tidak menyangka bahwa saya lebih tua sekarang. Sebaliknya, dia menjadi seorang pembunuh anak laki-laki. Bah, apa yang Anda pikirkan? Meskipun pihak lain adalah Tuan Lin, dia tidak akan pernah menerima atau berkompromi. Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Wang Chengzi adalah manusia normal. Lin Dong masih menatap angka-angka di sistem dengan penuh semangat. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chengzi. Kalau tidak, saya pasti tergoda untuk menamparkan wajahnya. Selain angka, Lin Dong juga menemukan banyak kata yang ditampilkan di bawah sistem. Ini adalah pengenalan mendetail tentang barang berharga tadi. Objek ini adalah besi bintang putaran 9. Sangat sulit untuk dihasilkan. Setelah tabrakan antar bintang dengan skala tertentu, ia akan mengalami temper pada suhu yang sangat tinggi untuk membentuk planet baru. Kemudian menunggu tabrakan berikutnya dan ditempa pada suhu tinggi lagi. Terus membentuk planet baru. Ulangi proses ini 9 kali, dan gagal sekalipun. Dapat dikatakan sebagai produk berharga setelah 9 kesengsaraan. Besi bintang 9 putaran. Ia memiliki banyak kegunaan dan dapat dicampur dengan berbagai logam. Baik itu senjata ofensif, senjata pertahanan, atau berbagai kapal perang dan pesawat ruang angkasa. Selama Anda menambahkan sedikit besi bintang 9 putaran ke dalamnya, Anda bisa meningkatkannya beberapa tingkat. Baik itu kekuatan pertahanan atau kekuatan serangan. Itu dapat ditingkatkan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Pada saat yang sama, besi bintang 9 putaran juga merupakan material utama dari Evil Pedang Pemecah Kejahatan. Jika disempurnakan menjadi pedang pemecah kejahatan, itu dapat dikombinasikan dengan keterampilan tempur tingkat atas dari pedang pemecah kejahatan. Sihir itu tidak hanya tidak terkalahkan dan membunuh semua hal di dunia, tetapi juga membunuh kejahatan dan menghancurkan iblis, menjadi musuh dari segala hal jahat. Ukuran besi bintang 9 putaran ini dapat digunakan untuk memurnikan pedang jahat berukuran standar melakukannya untuk Anda. Jika tidak, jika Anda ingin melebur dan memurnikannya dengan sukses, galaksi Bima Sakti yang hanya memiliki peradaban tingkat ketiga tidak dapat melakukannya. Pendahuluan berakhir di sini. Cahaya di mata Lin Dong menjadi semakin terang. Sudut mulutnya mulai naik sedikit, memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Jika tidak ada orang luar yang hadir,
Lindong hanya ingin melihat ke langit dan tertawa. Benda ini ternyata adalah besi bintang 9 putaran yang legendaris. Anda harus tahu bahwa ketika Lindong membuat kesepakatan dengan Paviliun Singyun menyebut dia sebagai orang yang menginginkan besi bintang 9 putaran. Dan Paviliun Singyun mengatakan bahwa selama ada besi bintang 9 putaran, itu dapat membantu Lindong melakukan apa saja. Terlihat bahwa harga besi bintang 9 putaran ini sangatlah langka. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapatkan sepotong besi bintang 9 putaran pada ide menit terakhir saya. Jika Anda mengikuti apa yang dikatakan sistem, sempurnakan bagian besi bintang 9 putaran ini menjadi pedang pembasmi kejahatan. Ditambah dengan teknik pedang pemecah kejahatan yang telah dia pelajari, dia tidak hanya dapat membunuh segala sesuatu di dunia, tetapi juga membunuh kejahatan dan menghancurkan iblis. Dengarkan ini, itu bisa membunuh segalanya di dunia. Dengan kata lain, setelah memiliki pedang pemecah kejahatan, tidak ada apapun di alam semesta yang tidak dapat dibunuh. Itu luar biasa, jika orang lain mengatakan demikian. Lindong mungkin juga curiga pihak lain sedang membual. Tapi Lindong mempercayai semua yang dikatakan sistem tanpa syarat. Lagi pula, sistem ini memberikan terlalu banyak kejutan pada Lindong. Senyum Lindong terlihat di mata bijak Wang Cheng. Itu membuatnya menggigil. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Jelas sekali Tuan Lin sudah mengatakan tidak. Tapi dia masih ingin mengantarkannya ke rumahnya. Tidak apa-apa sekarang, domba sudah masuk ke mulut harimau. Jika Wang Chengxi tidak mendengar kabar dari pemburu hadiah lainnya, Lindong akan memberinya kompensasi uang yang cukup besar berdasarkan nilai barang tersebut. Dia kebetulan kekurangan uang selama periode ini, jadi dia tidak akan memberikan pecahan batu ini kepada Lindong. Lebih dari setahun yang lalu, di sebuah planet tak dikenal, tim pemburu hadiah mereka mengalami jalan keluar yang sempit. Dari seluruh tim pemburu hadiah yang berjumlah lebih dari 100 orang, pada akhirnya kurang dari 10 orang yang keluar hidup-hidup. Hal itu secara langsung menyebabkan vitalitas mereka rusak parah, dan mereka tidak pernah berani keluar bertualang lagi. Dan setelah kehilangan begitu banyak orang, yang dihasilkan pada akhirnya hanyalah pecahan batu yang keras ini. Awalnya saya mengira ini adalah sejenis biji berharga. Setelah menjualnya, sejumlah kompensasi finansial dapat diberikan kepada keluarga rekan satu tim yang meninggal. Setidaknya mereka yang memiliki anak dapat hidup dengan makanan dan pakaian seumur hidup, dan dapat membesarkan anak-anak rekan satu tim mereka yang telah meninggal dengan baik. Alhasil, ada yang diminta mengidentifikasinya, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Beberapa orang bersedia membayar untuk membeli dan mempelajarinya. Tapi harganya terlalu rendah, dan Wang Chengxi tidak mau menjualnya. Bagaimanapun, ini diperoleh dengan imbalan nyawa ratusan rekan satu tim. Harga yang ditawarkan oleh mereka yang ingin membeli tidak cukup bagi banyak janda. Jangan bicara tentang memiliki cukup makanan dan pakaian untuk sisa hidup Anda. Membeli beberapa set pakaian yang layak untuk setiap keluarga saja tidaklah cukup. Pada akhirnya, Wang Chengxi menyimpan pecahan batu itu. Masih ada harapan untuk bertahan, sekali dijual dengan harga murah. Maka semua harapan hilang, dan Wang Chengxi merasa itu adalah sesuatu yang dibawa keluar dari tempat berbahaya. Bagaimana mungkin nilainya sebesar itu? Orang-orang ini pasti bodoh. Namun belakangan ini, anak dari salah satu rekan satu timnya yang telah meninggal jatuh sakit karena penyakit yang serius. Meski bukan penyakit mematikan, pengobatannya membutuhkan banyak uang. Dan selama tahun ini,
Mereka tidak melakukan tugas apapun atau melakukan petualangan. Dari mana uang itu berasal? Jadi ketika dia mendengar bahwa Lindong akan memberikan kompensasi uang berdasarkan nilai barangnya, Wang Chengzi datang membawa batu-batu itu. Dia berharap Lindong adalah orang yang berpengetahuan, bisa memberinya harga yang memuaskan. Biarkan dia menyelesaikan semua janda rekan satu timnya yang telah meninggal. Itu juga menyelesaikan salah satu kekhawatiran saya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidupnya. Bagaimanapun, Lindong dapat memiliki hubungan dengan Yang Mulia Putri ke-19, dan mungkin menjadi orang penting dalam permaisuri kekaisaran galaksi di masa depan. Pada akhirnya, saya tidak menyangka Lindong menjadi orang seperti itu. Sistem ini dapat menyempurnakan potongan besi bintang 9 putaran ini menjadi pedang pemecah iblis, yang secara alami diinginkan oleh Lindong. Tapi sekarang bukan waktunya, ayo beli dulu. Dibandingkan dengan besi bintang 9 putaran dan titik Senhao, Lindong masih berpikir bahwa poin ketuhanan lebih penting. Tidak peduli betapa berharganya besi bintang 9 putaran, itu hanyalah benda asing. Yang ditingkatkan poin Senhao adalah kekuatannya sendiri. Di antara keduanya, Lindong secara alami akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Matikan sistem, Lindong memandang pemuda di depannya dan bertanya, "Saya tidak tahu harus memanggil apa kakak ini. Dari mana Anda mendapatkan 9 putaran? Batu ini?" Kembali oleh kata-kata Lindong, "Tuan Lin, nama saya Wang Chengzi. Anda tidak perlu memanggil saya saudara. Panggil saja saya dengan nama saya. Batu ini diperoleh oleh tim pemburu hadiah kami dari planet asing ketika kami menjelajah di luar. Planet ini sangat berbahaya. Tim pemburu hadiah kami kehilangan lebih dari 90% rekan satu tim kami sebelum kami membawa batu ini kembali," jawab Wang Chengzi dengan suara rendah. Petualangan ini jelas merupakan penderitaan dalam hidupnya. Begitu banyak saudara yang pernah makan daging bersama dan minum bersama pada dasarnya tinggal di sana selamanya. Setiap kali saya melihat batu pecah ini, Wang Chengzi akan memikirkan saudara-saudara yang telah meninggal ini. Berkali-kali dia ingin membuangnya begitu saja, namun enggan menyerah. Karena pecahan batu yang keras ini adalah satu-satunya harapan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga saudara-saudara yang meninggal tersebut. "Maaf, saya sedang membicarakan kesedihan Anda. Saya ingin tahu apakah saudara Wang masih dapat menemukan planet ini sekarang? Jika demikian, saya harap Anda dapat membawa saya ke sana dan saya dapat membayar Anda," Lindong bertanya. Besi bintang 9 hari adalah benda yang sangat berharga di seluruh langit alam semesta. Jika masih bisa menemukan tempat asalnya, Lindong tentu saja ingin mencarinya lagi. Seandainya tidak ada kehidupan di planet ini, dia tidak keberatan menghancurkan planet ini menjadi berkeping-keping untuk melihat apakah masih ada besi bintang 9 yang tersisa. "Maaf, Tuan Lin. Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya sekarang. Itu adalah area yang belum dijelajahi, dan planet ini telah bergerak tidak teratur dengan kecepatan yang sangat cepat pada saat itu. Sekarang setelah lebih dari 1 tahun berlalu, saya mungkin tidak tahu lagi kemana pindahnya," jawab Wang Chengzi. "Itu dia. Apakah saudara Wang tahu apa ini? Apakah kamu sudah menunjukkannya kepada orang lain?" "Tidak ada yang menawar untuk membelinya," Lindong terus bertanya. Ia tidak merasa terlalu kecewa ketika tidak dapat menemukan tempat asalnya. Cukup untuk menyempurnakan pedang pemecah iblis dengan bidak ini. Bagi Lindong, yang lebih penting adalah dia bisa mendapatkan begitu banyak poin dewa kali ini. "Saya tidak tahu. Saya sudah menunjukkannya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu apa itu,"
Saya kira itu biji langka, lagi pula, bahannya sangat keras. Saya sudah mencoba banyak metode, tetapi ternyata bisa, tidak ada salahnya sama sekali. Beberapa orang mengira saya membelinya untuk belajar, tetapi harganya terlalu rendah, jadi saya tidak menjualnya. Apakah Tuan Lin tahu apa itu? 100 saudara di tim kami mati karena pecahan batu ini. Setidaknya saya tidak bisa menahannya. Sudah jelas bahwa saudara bisa mati. Wang Chengzi bertanya dengan penuh harap setelah menjawab pertanyaan Lin. Lin Dong mendengar jawaban Wang Chengzi. Saya berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang tahu apa ini. Adapun Wang Chengzi, dia mengatakan bahwa dia telah mencoba banyak metode tetapi tidak dapat menyakitinya sama sekali. Hal ini tidak bisa dihindari, berhenti bicara tentang dia. Sistem mengatakan bahwa seluruh galaksi bintang 3 tidak dapat melelehkan besi bintang 9 putaran ini. Ini adalah harta langka di alam semesta. Wang Chengzi hanyalah pemburu hadiah tingkat penguasa alam semesta setengah langkah. Secara alami, besi bintang 9 putaran tidak dapat disakiti. Saudara Wang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu apa ini, tetapi jika saya memberitahu Anda tidak dapat mengambilnya kembali, saya akan membayar Anda cukup uang sebagai kompensasi. Bagaimana menurut Anda? Karena saya membawanya untuk menemui Tuan Lin, saya tidak punya niat untuk mengambilnya kembali. Wang Chengzi menjawab dengan gembira. Senang sekali, haha. Saudara Wang, aku telah membuat keputusan untuk menjadi temanmu. Jika terjadi sesuatu di masa depan atau jika kamu menemui masalah, kamu bisa datang kepadaku. Lin Dong, kamu tidak punya untuk bersikap sopan kepadaku. Selama kamu masuk akal, aku akan memberitahumu. Dijamin, tidak ada seorang pun di seluruh galaksi yang berani mengganggumu. Lin Dong tertawa dan berkata, dia memang terlalu senang. Kali ini, saya tidak hanya mendapatkan sesuatu yang berharga seperti besi bintang 9 putaran. Anda juga dapat menghabiskan triliunan untuk mendapatkan 10.000 poin dewa, yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempur Anda hingga setinggi langit-langit galaksi. Cukup bunuh 2 burung dengan 1 batu. Terima kasih banyak, Tuan Lin, kata Wang Chengzi sambil menangkupkan tinjunya. Dia tidak terlihat terlalu bersemangat saat ini. Bagaimanapun, Lin Dong adalah orang seperti itu di hatinya. Saya harus mengucapkan kata-kata ini karena saya ingin dekat dengannya di masa depan. Wang Chengzi tidak bisa memberi Lin Dong kesempatan ini. Dia sudah mengambil keputusan, setelah transaksi selesai hari ini. Saya tidak akan pernah datang menemui Lin Dong lagi. Wang Chengzi masih belum mengerti apa arti janji Lin Dong. Setelah transaksi ini selesai, Lin Dong menghabiskan triliunan dan mendapatkan 10.000 poin dewa, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga setengah langkah menuju tingkat keabadian. Itulah batas kekuatan tempur seluruh galaksi Bima Sakti. Seseorang yang setingkat dengan Kaisar Agung Xia Yunjuan. Sebuah janji yang dibuat oleh seorang pria yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Agung. Tanpa berlebihan, tidak peduli siapa yang mendapatkannya. Mereka semua bisa berjalan menyamping di galaksi Bima Sakti. Setidaknya di permukaan, tidak ada yang berani menyinggung perasaan. Bahkan Kaisar Agung Xia Yunjuan tidak akan melakukan ini dengan mudah. Mereka lebih hebat dari keluarga kerajaan kekaisaran galaksi. Wang Chengzi sebenarnya masih berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu Lin Dong lagi. Tentu saja dia tidak mengetahui kebenarannya. Kalau tidak ada orang bodoh yang berpikir demikian. Sama-sama, saudara Wang terlalu sopan. Sebenarnya, sayalah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Anda benar-benar membantu saya memecahkan masalah besar kali ini. Anda hanyalah dermawan terbesar saya. Lin Dong,
Lindong melihat Wang Chengzi. Dia berkata dengan sopan sambil tersenyum. Wang Chengzi tidak tahan dengan tatapan Lindong, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Tuan Lin, apa sebenarnya pecahan batu ini?" Batu pecah ini disebut besi bintang 9. Besi bintang 9 putaran? Apa itu? Apa fungsinya? Ya, bagaimana mengatakannya? Sederhananya, itu adalah bahan logam yang sangat berharga dengan banyak kegunaan, jika diintegrasikan ke dalam senjata. Itu bisa meningkatkan serangan dan pertahanan. Wang Chengzi menganggapnya luar biasa. Hasilnya hanyalah bahan pembantu saja. Dia sama sekali tidak bisa memahami betapa berharganya besi bintang 9 putaran. Pengetahuan menentukan ketidaktahuannya, tapi ini juga normal. Lagi pula, di seluruh galaksi Bima Sakti, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang besi bintang putaran 9. Jika bukan sistemnya, Lindong pasti mengira itu hanya pecahan batu yang keras. Bersambung.